Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama saya meminta doa kepada para pemirsa, terutama di bulan suci Ramadan, yang sedang atau yang telah menuntaskan hari ini dengan berpuasa. Semoga kita semua mendapatkan rahmat, berkah dari hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita alami di hari ini, di hari-hari sepanjang bulan suci Ramadan, salah satu keunikan umat Islam di negeri kita yang mungkin tidak banyak kita jumpai di negeri-negeri Islam lainnya, yaitu kepedulian antar sesama, menggelar buka puasa bersama, ya, menjamu secara terbuka kepada warga-warga tanpa batas. Kita berbagi satu dengan yang lain, bahkan di jalan-jalan kita kerahkan generasi muda kita, anak-anak, untuk juga sama-sama belajar, melatih di sepanjang bulan suci Ramadan, saling peduli dan perhatian satu dengan yang lain. Dan ini bukan hal yang kecil. Mengapa? Karena tantangan juga sangat besar sekali. Semakin hari, semakin kita dihujani, diguyur oleh berbagai kemajuan-kemajuan. Semakin hari kita bahkan terkesima hingga begitu percaya dengan berbagai kecanggihan teknologi. Tapi juga di saat yang sama, harapan kita sangat besar untuk hidup sejahtera, untuk hidup senang, hanya sekedar sebatas materi. Ini tantangan besar kita, bagaimana kita dengan media, kita dengan persahabatan, dengan pertemanan, perbincangan kita tidak lepas dari uang, uang, uang. Sekarang kita lebih mudah menggunakan cuan, cuan, cuan. Kata-kata yang biasa kita gunakan, yang lebih kental dengan materialismenya daripada kata uang. Kita lebih senang bahkan menonton orang-orang, lalu bahkan kita senang bila kita disebut sebagai sultan. Ini menunjukkan bahwa ada semacam orientasi ke arah materialisme. Saya kira ini tantangan besar kita yang tentu saja bisa kita imbangi dengan kita tumbuhkan kepedulian dengan sesama. Puasa adalah salah satu cara menyeimbangkan kita. Bukan hanya kita mengajak diri kita, orang lain, keluarga kita, anak kita, sahabat kita untuk bersedekah, untuk berbagi, berinfak, ya, secara langsung atau tidak langsung. Tetapi berpuasa itu sendiri sangat efektif untuk kita mengurangi kepedulian kita pada materi, untuk kita menyeimbangkan kecenderungan kita pada materi. Puasa yaitu sekedar menahan haus saja, sekedar menahan lapar saja adalah cara kita untuk siap berkorban, memutus sebagian kecenderungan kita kepada materi. Nah, dalam hidup ini kita pun hanya diberi dua pilihan, seolah-olah beruntung atau tidak beruntung. Maka pada sisi tertentu kita boleh jadi disebut kaya, tapi di sisi lain boleh jadi kita disebut miskin. Itu hanya relasi. Tapi tentu saja dalam kehidupan sosial tidak lepas. Masyarakat kita terbagi kepada dua, antara kaya dan miskin. Karena itu salah satu cara untuk menormalisasi relasi perbandingan antara kaya dan miskin adalah fakta ada orang kaya karena materinya. Ada orang miskin karena ketidakberuntungannya dengan materinya. Tapi bagaimana fakta ini tidak berpengaruh, tidak merubah relasi di antara mereka. Tetap ada hubungan saling percaya, hubungan persaudaraan, sekalipun berbeda status sosial, yang satu kaya dan yang satu miskin. Untuk menjaga keseimbangan relasi sehingga tidak dipengaruhi oleh dua status tadi, kaya dan miskin, yaitu dengan kita berpuasa. Ramadan adalah waktu-waktu yang sangat mulia.
bersama-sama, bukan hanya kita sendiri. Boleh jadi di luar Ramadan kita berpuasa, tapi itu sangat pribadi. Tapi bagaimana di Ramadan berpuasa bersama-sama untuk kita bersama-sama menumbuhkan keseimbangan di dalam diri kita secara bersama-sama sehingga tidak mempengaruhi, tidak dipengaruhi oleh status kaya dan miskin. Inilah salah satu falsafah dari puasa sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ja'far Shadiq. Amma illatu siyam, adapun falsafah, sebab, hikmah dari puasa ialah liyastawi bihi al-faqir wal ghani, agar orang miskin dan orang kaya itu sama. Bukan berarti sama dalam statusnya, karena fakta tidak bisa kita pungkiri ada orang yang tidak beruntung secara materi, ya, kehilangan pekerjaannya kebetulan menjelang bulan suci Ramadan, ya, kehilangan sumber pencahariannya, ya, atau kehilangan pekerjaannya. Yang satu lagi justru mendapatkan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, sehingga mendapatkan semacam bulan jatuh pada bulan Ramadan, ya, rizki begitu melimpah. Nah, ini fakta, tetapi yang dimaksud dalam hadis ini agar sama antara fakir dan miskin, artinya status-status material tadi tidak mempengaruhi hubungan persaudaraan, persamaan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kemusliman. Jadi ini yang lebih penting. Karena itu untuk menjaganya yaitu dengan berpuasa. Yang kaya bagaimana juga merasakan yang pengalaman-pengalaman orang miskin. Yang biasanya orang miskin hanya makan 2 kali dalam sehari atau bahkan 1 kali. Itu bagaimana juga dirasakan oleh orang kaya sehingga mereka betul-betul bisa berempati. Bisa mengalami pengalaman secara langsung yang sehari-hari dialami oleh orang miskin. Nah, ini orang kaya dan orang miskin pun tentu saja punya kewajiban. Kita tidak bisa menuntut orang miskin untuk menjadi orang kaya. Bagaimana pengalaman orang kaya? Juga tidak demikian. Maka lakukanlah sesama dalam berpuasa ini sama-sama menahan. Minimal menahan secara lahiriah, yaitu haus, menahan dahaga, menahan nafsu, kecenderungan, dan menahan yang lain. Intinya yaitu tidak melakukan maksiat. Tidak melakukan maksiat termasuk tidak membatalkan puasa, ya. Tidak juga makan, tidak minum, dan maksiat-maksiat yang lain. Ini sebetulnya sudah masuk ke derajat kedua, ya, dari berpuasa. Nah, ada satu hadis yang menarik, ya. Kadangkala kita yang kebanyakan justru di bulan suci Ramadan ini umumnya tidak beruntung. Artinya bukanlah orang kaya, tapi alhamdulillah biasanya di bulan-bulan Ramadan ini kita mendapatkan karunia, anugerah, rizki yang entah tidak terduga kita peroleh. Karena yaitu banyak ajaran-ajaran yang mengingatkan orang-orang kaya untuk peduli kepada orang miskin. Nah, jangan sampai lantas saat kita berada pada posisi sebagai orang miskin, ya, terlalu berlebihan kita memberikan penghormatan kepada orang kaya karena kekayaannya. Ini perlu diingatkan. Jangan sampai respon kita, tanggapan kita terhadap kebaikan orang kaya, ya, penghormatan kita, rasa syukur kita, merendah di hati kita kepada orang kaya itu jangan sampai lantas dimotivasi oleh kekayaannya karena dia kaya. Tidak, tapi karena kemurahhatiannya, karena kepeduliannya, karena kemanusiaannya, karena sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena kemusliman dan keimanannya. Maka itu pahala yang sangat besar. Dalam salah satu hadis sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, kita diingatkan, man ata ghaniyan fatawadha'a lahu lighina dhahaba thulutsa dini. Barang siapa yang mendatangi, yang menjumpai seorang kaya, kemudian dia merendah hati, bertawadu, merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena kekayaannya, karena materinya, karena kedudukan materi saja, dhahaba thulutsa dini. Maka sungguh orang tadi, orang miskin tadi, dia sudah kehilangan 1/3, 2/3 dari agamanya. Maka yang tersisa hanya 1/3.
Artinya lebih dari 1/5 sudah kehilangan agamanya. Maka kita perlu hati-hati. Entah orang kaya, apalagi orang miskin. Hati-hati kita dalam memberikan penghormatan. Jangan berlebihan, apalagi sekedar karena kekayaannya. Ya begitulah umumnya kita terbawa. Karena orang kaya lantas lebih terhormat. Tidak demikian. Kalau ada orang kaya, di sampingnya ada orang alim, maka berilah penghormatan kepada orang alim lebih tinggi daripada orang kaya. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, Imam Ja'far Shadiq mengingatkan, barang siapa man qoma, barang siapa yang berdiri untuk orang kaya yang masuk ke majelis, karena dia orang kaya, bukan karena orang beriman, bukan karena dia orang saleh, karena orang akhlak, karena dia penyantun, karena dia membina sekolah, kemudian memperhatikan warga setempat. Tidak karena itu, tapi karena hanya sekedar kekayaannya, sehingga kita berharap agar disantuni oleh dia dengan kekayaannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka persiapkanlah tempatnya di api neraka. Ini sangat penting sekali. Maka kita bangunlah relasi kita, sekalipun status sosial dan material kita berbeda, tetapi bangun hubungan satu dengan lain dengan sederajat. Kemanusiaan, keimanan, dan kemusliman, yaitu dengan iman. Dan itu bisa dibangun dengan puasa. Mudah-mudahan puasa kita kali ini bisa lebih berkualitas, terutama untuk saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.